Shalom, selamat pagi. Hari ini tanggal 26 Februari kita akan mendengarkan kembali renungan harian yang diambil dari buku Jangan Kita Melupakan Sejarah. Dan judul renungan hari ini Menguji Seorang Nabi bagian pertama. Ayat inti terdapat dalam kitab Matius 7 ayat 15 dan 16. Demikian firman Tuhan. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Mari kita dengarkan penjelasannya. Kemarin kita mempelajari perintah Alkitab untuk menguji mereka yang mengaku memiliki karunia bernubuat. Para penganut Advent hari Sabat mula-mula juga melakukan hal itu. Misalnya Joseph Bates, setelah menyaksikan Ellen White dalam beberapa kali penglihatannya, ia menyatakan dirinya sebagai Thomas yang ragu. Saya tidak percaya pada penglihatannya, katanya. Tetapi jika sekiranya saya dapat percaya bahwa kesaksian yang disampaikan saudari itu malam ini benar-benar suara Tuhan kepada kita, maka saya akan menjadi orang yang paling bahagia di dunia. Ia menyatakan bahwa pekabarannya sangat menyentuh hatinya, percaya bahwa ia tulus dan masih agak bingung dengan pengalamannya. Kemudian ia menulis, meskipun saya tidak dapat melihat satupun dalam penglihatan itu yang bertentangan dengan firman Tuhan, namun saya merasa khawatir dan sangat tertantang. Dan untuk waktu yang lama atau tidak, maka percaya bahwa itu lebih dari sekedar apa yang dihasilkan oleh kondisi tubuhnya yang lemah dan sakit berkepanjangan. Walaupun ia memiliki keraguan, ia tidak mengabaikannya begitu saja. Dengan latar belakang ajaran Christian Connection, ia setidaknya terbuka terhadap gagasan bahwa karunia-karunia Roh Kudus dalam Perjanjian Baru, termasuk karunia bernubuat, akan tetap ada di gereja sampai kedatangan Kristus kembali. Akhirnya Bates memutuskan untuk menyelidiki apa yang diyakini Ellen sebagai karunia ilahi atau karunia bernubuat itu. Ia menulis, karena itu saya mencari kesempatan di hadapan orang lain ketika pikirannya tampak bebas dari kegembiraan yang meluap-luap, tidak sedang dalam suatu pertemuan, untuk menanyai dan menguji dia dan teman-temannya yang mendampinginya, terutama kakak perempuannya, supaya mendapatkan kebenaran jika memungkinkan. Ketika dia dalam penglihatan, Bates menambahkan, saya mendengarkan setiap kata dan memperhatikan setiap gerakan untuk mendeteksi tipu daya atau pengaruh yang menghipnotis. Bersama Bates, kita menemukan studi kasus tentang seseorang yang berjuang antara kecenderungan alami untuk menolak pengakuan bahwa dia memiliki karunia bernubuat dan perintah Alkitab untuk menguji dan menerima apa yang baik. Kita bisa baca dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19 sampai 21. Kita akan kembali ke perjuangan Bates dalam topik ini. Namun, kita perlu jujur pada diri kita sendiri. Bagaimana dengan saya? Apakah pikiran dan hati saya benar-benar terbuka? Atau apakah saya begitu penuh prasangka terhadap atau mendukung karunia tersebut sehingga saya tidak dapat melihat bukti? Semoga Tuhan memberi kepada masing-masing kita suatu pandangan yang jelas dan hati yang terbuka terhadap topik ini. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan harian hari ini. Kiranya kita hidup lebih dekat dengan Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.